Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 3A. Di sini saya akan mereview buku yang sudah saya resum. Buku yang saya resum berjudul Hukum Administrasi Negara dengan penulis Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, diterbitkan tahun 1981. Penerbitnya itu Galia Indonesia. Nah, di sini saya membahas di pembahasan bab ketiga mengenai negara modern. Langsung saja membahas pembahasan mengenai negara modern. Nah, di negara modern, manusia modern itu terbagi menjadi 3. Rasionalisme, kalkulus, dan cara tertentu. Rasionalisme berarti bahwa manusia modern selalu dapat mempertanggungjawabkan dan memberikan alasan yang masuk akal atau logis bagi setiap perbuatan atau keputusan. Nah, kemudian ada kalkulus, yaitu perhitungan, di mana manusia modern setiap melakukan suatu perbuatan sebelumnya melakukan perhitungan, mampu melihat kualitas, sifat, fungsi, dan kuantitas berserta kaitan satu sama lain di dalam putusannya. Kemudian ada cara melakukan. Cara melakukan atau menggarap secara tertentu, metode, teknik, sistem. Nah, oleh karena itulah cara berpikir dan cara bekerja seseorang manusia modern itu sangat berguna di dalam bidang hukum. Contohnya di dalam membuat undang-undang, kita memerlukan berbagai pertimbangan, perhitungan, kalkulasi waktu, perasaan fisiologis, penyediaan sarana, dan sebagainya untuk membuat suatu peraturan undang-undang menjadi efektif gitu. Nah, ada yang namakan dikotomi. Dikotomi itu sama dengan perhitungan, di mana kepentingan antara rakyat dan penguasa negara ini harus saling berhubungan atau berkesinambungan. Nah, kepentingan antara rakyat, bagaimana rakyat mendapatkan dan mempertahankan hidup yang layak, sedangkan bagi penguasa negara, bagaimana dapat menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Nah, agar para penguasa itu tidak melakukan penyelewengan terhadap kepentingan-kepentingan rakyat, maka muncullah yaitu negara hukum. Nah, di negara hukum ada asas-asas negara hukum. Yang pertama ada asas monde paksa. Monde paksa adalah rakyat harus terpaksa mematuhi semua keputusan-keputusan yang dibuat oleh para berwenang atau para yang mempunyai kekuasaan yang berwenang. Sedangkan yang kedua ada asas persetujuan rakyat, di mana rakyat wajib mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh para penguasa yang berwenang gitu, di mana peraturan-peraturan tersebut juga sudah disetujui oleh rakyat. Nah, kemudian ada asas persekutuan hukum, di mana kemudian ada asas persekutuan hukum, di mana antara penguasa atau yang berwenang dengan rakyat sama-sama tunduk terhadap hukum gitu. Nah, sekian reviewan buku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.